Terus kalau pakai perempuan pakai kerudung gitu yang biasa saya lihat kok kayaknya teduh gitu ya, enak. Akhirnya saya mencari tahu, ya cuma di Islam yang kita hanya bersolat, membersihkan diri dengan pakai mukena. Jadi saya ketemu, jadi di ayat 1 Korintus itu cuma ada di Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal permualafan ya guys ya. Kali ini yang saya bahas adalah seorang perempuan, seorang wanita yang mana dia ngaku pernah pelayanan, tahu bahasa Roh Kudus. Dia juga ngaku katanya Kristen kental dan lain-lain. Dan kemudian dia mualaf. Dia mualaf karena apa? Karena dia tahu satu ayat yang mana di situ ada jilbabnya guys. Dan ayat ini yang membuat dia pada akhirnya pindah agama dan masuk Islam. Langsung aja kita nonton videonya. Saya juga aktif di salah satu gereja yang tidak saya sebutkan. Saya pernah ikut pelayanan juga gitu. Dia mengatakan di situ dia adalah salah satu aktivis di sebuah gereja yang tidak bisa dia sebutkan. Soalnya ngapain? Tidak bisa disebutkan gerejanya. Apakah sebenarnya gereja itu adalah gereja fiktif dan tidak ada sebenarnya ada di Indonesia ataupun di luar negeri, nggak ada di dunia nyata, hanya ada di dalam halusinasinya. Yang kedua, dia mengatakan bagaimana dia pernah ikut melayani dalamnya. Pernah ikut pelayanan, berarti dia bukan seorang aktivis yang rutin melayani, karena dikatakan di situ pernah ikut ya, berarti sekali dua kali doang kan gitu, pernah ikut. Dan juga kalau pernah ikut pelayanan apa gitu, apakah dia melayani di mimbar, apakah dia melayani pujian musik, atau dia sebenarnya sapu pel gereja dan lain-lain, kita nggak pernah tahu. Tapi dari sini sebenarnya kita sudah lihat bahwa dia Kristennya aja sebenarnya nggak jelas. Dan saya sangat dekat di dalam Kristen. Dia mengatakan juga dia sangat dekat di dalam Kristen. Maksudnya sangat dekat dalam Kristen itu apa? Kalau sangat dekat berarti dia bukan Kristen kan? Iya nggak? Misalnya saya dekat dengan masjid, rumah saya dekat dengan masjid, tapi saya bukan orang Islam. Iya nggak? Saya pernah juga mengerti bahasa Roh Kudus gitu. Nah ini yang susah, mengerti bahasa Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus itu yang mana yang Anda mengerti? Ya memang kalau kita peka akan pimpinan Roh Kudus, oke lah. Ini bahasa Roh Kudus itu bahasanya bagaimana? Atau jangan-jangan mungkin bahasa roh kali ya maksudnya. Tapi kita nggak pernah tahu. Tapi ada sesuatu yang buat saya tuh bagaimana ya, tidak kena di hati saya. Tapi karena saya keturunan Kristen, tapi kita tiap hari Minggu harus gereja. Harus menyediakan waktu 2 jam untuk datang ke gereja, untuk mengucap syukur. Istilahnya seperti itu awalnya. Tapi buat saya, hati saya tuh kayaknya ada yang kurang. Walaupun saya tiap gereja, saya menangis, mengucap syukur gitu. Tapi ada yang buat saya tuh tidak, ada yang hilang gitu di saat itu. Akhirnya saya mencoba membuka-buka perbedaan di Alkitab gitu. Akhirnya saya ketemu di salah satu ayat 1 Korintus. Saya ketemu satu ayat di Alkitab 1 Korintus 11 ayat 5 yang berbunyi, tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang cukur rambutnya. Yang ayat 11 ayat 6, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menutupi kepalanya. Dan 1 Korintus 11 ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah pada saat itu dengan kepala yang tidak bertudung? Itu buat saya, itu saya mencari tahu apa gitu. Yang Masya Allah yang saya dapat itu cuma di agama Islam. Tapi buat saya, masa sih di Islam doang gitu? Apa tidak ada agama yang lain? Tapi saya lihat orang sholat ke masjid yang perempuannya, mereka dengan pakai mukena. Terus kalau pakai perempuan pakai kerudung gitu yang biasa, saya lihat kok kayaknya teduh gitu ya, enak. Akhirnya saya mencari tahu, ya cuma di Islam yang kita hanya bersolat, membersihkan diri dengan pakai mukena. Jadi saya ketemu, jadi di ayat 1 Korintus itu cuma ada di Islam. Jadi kalau kita lihat dari sini, beliau ini berpikir bahwa di dalam Alkitab itu ada tentang jilbab. Tapi orang Kristen nggak berjilbab. Yang berjilbab adalah orang Islam. Makanya kenapa satu-satunya agama yang berjilbab sesuai dengan ayat itu adalah Islam. Dan dia mau masuk ke agama yang benar seperti yang dibilang di dalam kitab Korintus ini. Nah pertanyaannya gini lah. Kalau Anda percaya sepenuhnya kebenaran dalam kitab Korintus ini, kenapa Anda nggak percaya kepada Paulus? Yang tulis surat Korintus itu adalah Paulus.
kepada jemaat Korintus. Lalu kenapa Anda justru masuk ke dalam agama Islam? Sedangkan orang Islam itu tidak menyukai Paulus yang menulis tentang jilbab itu gitu, menurut Anda kan. Padahal tudung di situ ya belum tentu jilbab seperti yang dipakai oleh Islam sekarang. Jadi ini adalah satu ironis. Di sisi lain dia membenarkan apa yang disampaikan dalam Korintus, di sisi lain dia masuk ke agama yang mana dia menolak Paulus yang menulis kitab Korintus. Nah inilah kenapa jika Anda mualaf itu mbok yo didalamin dulu agama sebelumnya baik-baik, kemudian baru berkomentar tentang agama sebelumnya. Ya kalau nggak gitu ya tinggalin sepenuhnya agama sebelumnya, pelajari baik-baik dulu agama Anda yang baru. Jangan sampai nggak ngerti sama-sama nggak ngerti. Agama sebelum dia nggak ngerti, agama sesudah pun nggak ngerti apa-apa. Kan percuma juga Anda pindah-pindah agama. Oke lanjut ya. Agama yang memakai jilbab satu-satunya, memakai tudung itu bukan hanya agama Islam. Bahkan ratusan tahun sebelum Islam ada Kristen Ortodoks, Katolik Ortodoks, dan masih banyak lagi mereka itu memakai jilbab juga guys. Jadi nggak usah ngeklaim diri bahwa dalam agama Islam saja memakai jilbab. Padahal agama Islam ada di abad ke-6 kan. Sedangkan abad-abad sebelumnya Kristen Ortodoks udah duluan pakai tudung ini. Bahkan dalam kitab Korintus. Jadi pertanyaannya sekarang, sebenarnya Anda yang nggak tahu tentang agama atau sebenarnya Anda yang baru tahu sedikit, yang merasa paling banyak tahulah. Lalu kenapa jemaat di Korintus? Pertanyaan nih. Kenapa jemaat di Korintus kok pakai tudung? Lalu orang Kristen sekarang kenapa nggak pakai tudung? Nah, ketika kita membaca Alkitab kita harus tahu konteksnya. Ketika ada kata tudung di situ kita harus mengerti dalam konteksnya orang-orang Korintus karena mereka pembaca pertama, bukan mengerti dalam konteks orang Indonesia saat ini. Paham ya? Mari kita lihat konteks pada zaman itu. Dalam konteks Korintus, tudung itu dianggap sebagai tindakan di mana dia menghormati suaminya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3-7 ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Ya, kepalanya laki-laki itu adalah Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Perhatikan ya. Kepala dari laki-laki adalah Kristus dan kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi laki-laki harus menjunjung Kristus, perempuan harus menjunjung laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, menghina Kristus yang adalah kepalanya ketika laki-laki itu berdandan seperti perempuan bertudung. Jadi ya kayak banci begitu ya, itu menghina Kristus gitu. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, menghina laki-laki. Jadi bertudung dan tidak itu menunjukkan sikap ketaatan dan memuliakan, menjunjung tinggi laki-laki kalau perempuan itu yang melakukannya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya, harus menudungi supaya tidak mempermalukan laki-laki. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Perhatikan. Jadi tudung konteks dalam Korintus ini, tudung adalah tindakan di mana dia memuliakan laki-laki atau suaminya dengan cara bertudung. Karena kalau tidak bertudung, ya itu sama aja dengan menghina suaminya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan itu mau supaya Korintus ini umatnya menjadi umat yang berbeda dengan orang-orang yang ada. Contohnya Israel. Israel ketika hidup ada banyak aturan yang membuat membedakan mereka dengan bangsa Kanaan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, tudung di sini juga membuat pembeda antara orang-orang di sekitar Korintus itu dengan orang-orang pengikut Yesus di Korintus. Tudung adalah pembeda dari pelacuran bakti yang di Korintus. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka.
Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini Tuhan ingin ada pemisah antara pengikut Yesus dengan orang-orang Korintus yang saat itu jelas mereka punya budaya melacurkan bakti. Jadi seorang perempuan itu harus dipotong pendek rambutnya dan kemudian dia duduk di kuil sebuah dewi kesuburan, yang mana di situ akan melakukan hubungan seks dengan orang-orang yang dari luar datang. Pokoknya sekali seumur hidup harus melakukan itu dengan sembarang orang yang datang begitu. Nah, ini ditandai dengan pelacur-pelacur ini ditandai dengan rambutnya yang pendek. Itulah kenapa Paulus berbicara di sini bahwa perempuan itu harus bertudung. Rambutnya itu bisa ditutupi, tudung. Tetapi tudung juga itu tidak hanya kain yang menutupi rambutnya, tapi rambutnya perempuan itu panjang. Itulah yang dinamakan tudung bagi perempuan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 14-15, bukankah Alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah konteks orang Korintus. Orang Korintus berpikir bahwa perempuan panjang itu bagus. Laki-laki rambut panjang tidak bagus. Itu konteks dari orang-orang Korintus. Itulah kenapa Paulus bilang bahwa rambut panjang itulah tudungnya perempuan. Jadi pakailah itu ketika engkau beribadah. Rambut yang panjang. Atau kalau enggak ya pakai penudung, pakai penutup gitu. Supaya itu menjadi kehormatan dan itulah yang sopan. Sehingga suami tidak dihujat. Karena istri-istri memakai pakaian yang sopan menurut budaya orang Korintus. Sebab bagi orang Korintus perempuan yang rambut pendek itu nggak cocok. Tapi di Indonesia berbeda. Inilah yang membedakannya. Kita harus mengerti terlebih dahulu konteks dari Korintus ini. Selain itu, kota Korintus memiliki sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Afrodit, Dewi Cinta. Seperti yang bilang tadi ya. Tempat itu terkenal karena praktik pelacuran bakti dalam ritualnya. Para perempuan yang mengabdi di kuil tersebut harus mencukur rambut mereka. Dalam budaya Korintus, perempuan yang mencukur kepalanya menandakan bahwa dia adalah seorang pelacur bakti di kuil. Kuil Afrodit bentuk kuno wisata seks. Nah, inilah yang ditegur oleh Paulus dalam kitab Korintus. Jadi nggak ada hubungannya dengan di sini orang yang membaca ayat ini harus masuk ke Islam karena mereka memakai jilbab. Nggak ada hubungannya sama sekali. Itu di luar konteks. Tapi kalau ayat ini dikaitkan dengan zaman sekarang orang Kristen itu apa? Ya jelas, perempuan harus mengenakan pakaian yang sopan. Sebenarnya tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus mengenakan pakaian yang sopan menurut budaya di tempat di mana Anda berdiri. Contohnya India. Ini agak akan membingungkan Anda gitu. Kalau di Indonesia, Anda pergi ke gereja, kemudian kelihatan pusatnya. Kelihatan pusat dan kemudian betisnya ini, misalnya kayak betisnya itu kelihatan atau tertutup lah. Betisnya tertutup tetapi pusatnya kelihatan. Menurut Anda sopan nggak ke gereja dengan cara itu? Nggak sopan kan? Nggak sopan karena pusatnya harus tutup kalau perempuan kan. Tapi berbeda dengan India. India itu pusatnya harus terbuka tetapi betisnya harus tertutup. Dan itu sopan menurut orang India. Lalu ketika Anda orang Indonesia ke India, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya tentunya Anda tidak akan membuka betis Anda kan. Karena itu nggak sopan. Dan Anda pasti akan kelihatan pusat di situ. Itu sebagai bentuk kesopanan. Nah, ini yang saya maksud. Budaya Korintus, Indonesia, India berbeda. Tetapi makna dari firman Tuhan ini satu. Yaitu ketika di tempat-tempat pertemuan ibadah, bersikaplah sopan atau memakailah pakaian-pakaian yang sopan. Sesuai dengan norma yang berlaku di tempat itu. Jadi teman-teman, jangan secara berpikir, oh harus pakai jilbab, harus pakai tudung orang Kristen dan lain-lain. Enggak.
Tapi bagi orang Korea itu harus, iya, itu secara budaya. Tapi esensi dari itu adalah berpakaianlah sopan ketika pergi beribadah. Yang kedua, perempuan memperlakukan suami dengan sopan tentunya ya. Nggak boleh istri itu teriak-teriak suami di depan umum, mempermalukan wibawanya di depan umum. Dan istri merasa pintar, lebih pintar dari suami, lebih kaya dari suami. Nggak boleh. Itu sikap yang tidak sopan. Makanya sebagai seorang perempuan Kristen, kita harus melakukan sesuatu yang sopan. Berpakaian sopan, bersikap sopan terhadap suami. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan ibu ini yang udah terlanjur pindah agama padahal nggak ngerti apa-apa ya Bu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan Louis Prasetyo di sini. God be with you all.